Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Al-Kaja Kusuma, Zahratul Raifah, Syarif Kamal Muhtar, Afiqatun Agnia, dan Ahmad Naufal Fadlur Rahman izin mempresentasikan kerja kelompok kami yang bertemakan ketauhidan orang-orang Asy'ariyah. Dalam pemaparannya mengenai akidah ashab al-hadis dan ahli sunnah, Asy'ari menulis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Tunggal, Maha Mutlak, tidak ada Tuhan selain Allah. Pengertian tauhid ini dielaborasikan oleh Ibnu Furat. Makna wahid dan ahad adalah menyendiri, yang berarti penafian terhadap yang menyamai dalam zat, perbuatan, dan sifat. Karena Allah dalam zatnya itu tidak berbagi, dalam sifatnya pun tidak ada yang menyamai, dan dalam pengaturannya tidak ada yang sebut. Dalam membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Asy'ari menggunakan argumentasi rasional yang didasari atas Al-Quran. Misalnya ketika menyebarkan tentang tauhid, Asy'ari itu lebih dulu mengutip surat Asy-Syura ayat 11 dan surat Al-Ikhlas ayat 4, lalu dilanjutkan argumentasinya berdasarkan dua ayat tersebut. Namun dalam bukunya yang lain, Al-Asy'ari memaparkan terlebih dahulu pembuktian tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dengan kutipan surat Al-Anbiya ayat 22. Pendekatan yang digunakan Al-Asy'ari dalam memaparkan argumentasi pembuktian tauhid dan aspek akidah yang lain. Dengan demikian, menggabungkan antara dalil tekstual dan penalaran rasional itu kemudian akan menjadi ciri khas pengikutnya. Penjabaran Asy'ari mengenai konsep tauhid dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu zat, sifat, dan af'al atau perbuatan. Yang pertama bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa dalam zatnya, dan tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun selain Allah. Hujjah untuk hal ini adalah Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11 dan surat Al-Ikhlas ayat 4. Yang kedua adalah As-Sifat, yang berarti bahwa sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis, yang afirmasi terhadapnya sama sekali tidak menimbulkan penyerupaan atau tasybih, karena sifat Allah itu tidak seperti sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak seperti zat makhluk. Sifat ini bukan sesuatu yang baru atau menyerupai sifat yang baru, karena yang demikian itu akan berkonsekuensi tiadanya sifat itu sebelum ia ada, yang mengeluarkannya dari ketuhanan. Pendeknya, Al-Asy'ari mendasarkan pandangan dalam masalah ini itu terhadap ayat Al-Quran dan hadis dengan menghindarkan penyerupaan atau tasybih. Selanjutnya adalah mengenai af'al atau perbuatan, yang mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala yang ada di bumi ini, dan perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqillani mengelaborasikan lebih lanjut pengertian tauhid ini ketika menafsirkan surat Al-Buruj ayat 16 dengan menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mencipta seluruh perbuatan hamba. Sejarah munculnya paham Asy'ariyah. Teologi Asy'ariyah muncul karena tidak terlepas dari atau malah dipicu oleh situasi sosial politik yang berkembang pada saat itu. Teologi Asy'ari muncul sebagai teologi tandingan dari aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional. Aliran Mu'tazilah ini mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hambali. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 827 Masehi, Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun menerima doktrin Mu'tazilah secara resmi dan dilanjutkan pada pemerintahan dua khalifah setelahnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, serangan Mu'tazilah terhadap para fuqaha dan muhaddisin semakin gencar. Tak seorang pun pakar fikih yang populer dan pakar hadis yang masyhur luput dari gempuran mereka. Serangan dalam bentuk pemikiran disertai dengan penyiksaan fisik oleh penguasa dalam bentuk suasana al-mihnah atau inkuisisi. Sebagai akibat dari hal itu, timbul kebencian masyarakat terhadap Mu'tazilah dan berkembang menjadi permusuhan. Keadaan berbalik setelah Al-Mutawakkil naik menduduki tahta kekhalifahan. Setelah kurun pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik dari dinasti Abbasiyah 813 Masehi sampai 847 Masehi, paham Mu'tazilah mencapai puncaknya. Akhirnya Al-Mutawakkil membatalkan pemakaian aliran Mu'tazilah sebagai mazhab negara di tahun 848 Masehi. Pada akhir abad ketiga Hijriah, muncul tokoh yang menonjol, yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari di Basrah
yang merupakan tokoh sentral dan pendiri aliran Asy'ariyah. Slide berikutnya yakni tentang Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan proses konversinya dan Mu'tazilah. Al-Asy'ari adalah murid dan belajar ilmu kalam dari seorang tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Ali Al-Dubai. Malah Ibnu Al-Asyakir mengatakan bahwa Al-Asy'ari belajar dan terus bersama gurunya itu selama 40 tahun. Sehingga Al-Asy'ari pun termasuk tokoh Mu'tazilah, dan karena kepintaran serta kemahirannya ia sering mewakili gurunya itu dalam berdiskusi. Namun pada perkembangan selanjutnya Al-Asy'ari menjauhkan diri dari pemikiran Mu'tazilah dan selanjutnya condong kepada pemikiran para fuqaha dan ahli hadis. Ahmad Amin dalam Zuh al-Islam menyebutkan bahwa mazhab Al-Asy'ari itu adalah mazhab Mu'tazilah yang telah ia adakan penyesuaian pada berbagai persoalan, dan ia berhasil menarik pengikut yang banyak serta sangat sukses melahirkan mazhab baru. Doktrin teologi Asy'ariyah. Untuk mengetahui ajaran-ajaran Al-Asy'ari, kita dapat melihat pada kitab-kitab yang ditulisnya, terutama 1. Maqalat al-Islamiyin merupakan karangan yang pertama dalam soal kepercayaan Islam. Buku ini menjadi sumber yang penting karena ketelitian dan kejujuran pengarangnya. Buku ini terdiri dari 3 bagian. A. Tinjauan tentang golongan-golongan dalam Islam. B. Akidah aliran Ashab al-Hadis dan Ahlu al-Sunnah. Dan C. Beberapa persoalan ilmu kalam. Yang kedua, Al-Ibanah an Usul al-Diyanah berisikan uraian tentang kepercayaan al-Sunnah dan pernyataan penghargaannya terhadap persoalan-persoalan yang banyak dan penting. Dalam buku ini ia menyerang dengan pedas aliran Mu'tazilah. Yang ketiga, kitab Al-Lumma fi'al Rad ala al-Azzaiki wal al-Bida berisikan sorotan terhadap lawan-lawannya dalam beberapa persoalan ilmu kalam. Ajaran pokok Abu Hasan Al-Asy'ari. 1. Zat dan sifat-sifat Tuhan. 2. Kebebasan dalam berkehendak. 3. Akal dan wahyu. 4. Qadimnya kalam Allah atau Al-Quran. 5. Melihat Allah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak digambarkan, karena boleh saja itu terjadi bila Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat sesuai kehendaknya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. 6. Keadilan Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil, sehingga dia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala orang yang berbuat baik. 7. Kedudukan orang yang berbuat dosa. Al-Asy'ari mengatakan bahwa orang mukmin yang mengesahkan Tuhan tetapi fasik terserah kepada Tuhan apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga atau akan dijatuhi siksa karena kefasikannya, tetapi dimasukkannya ke dalam surga. Dalam hal ini Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berdosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Baik, untuk selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting aliran Al-Asy'ariyah. Salah satu unsur utama kemajuan aliran Asy'ariyah ialah karena banyak di antara pengikut-pengikutnya yang terkemuka dan mengkonstruksikan ajaran-ajarannya atas dasar filsafat metafisika. Antara lain, yang pertama yaitu Al-Baqillani, yang kedua Al-Juwaini, dan yang ketiga Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Di sini adalah 3 kesimpulan. Yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah sebuah aliran teologi yang dibangun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Teologi ini sering disapa dengan sebutan teologi moderat. Rumusan teologi Al-Asy'ari selain menggunakan argumen tekstual berupa teks-teks suci dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dilakukan oleh ahli hadis yang ia dukung, juga menggunakan argumen rasional berupa mantik atau logika Aristoteles. Kemudian yang kedua, pendekatan yang dipakai oleh Al-Asy'ari dalam teologi Ahli Sunnah wal Jamaah tergolong unik. Beliau mengambil yang baik dari pendekatan tekstual salafiyah, sehingga ia menggunakan argumen akal dan akal secara kritis, mengeksploitasi akal secara maksimal, tetapi tidak sebebas Mu'tazilah, memegang nakal yang kuat, tetapi ia juga tidak sekarat Hanabilah dalam penolakan mereka terhadap argumen logika. Kemudian yang ketiga yaitu sikap teologi Al-Asy'ariyah terhadap kehidupan kontemporeri bersifat terbuka,
realistis, pragmatis, selektif, kritis, dan akomodatif, serta responsif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Oleh yang demikian menyebabkan aliran Ahlus-Sunnah wal Jamaah tetap eksis dan relevan untuk diterapkan dan dipertahankan dalam kehidupan kontemporeri. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.